kita memang agak kecewa dengan sikap beliau yang dikenal suka menampilkan hal-hal yang melukai kita ya. Dia mencium jidat daripada Paus Fransiskus ya. Jadi dia bilang bahwa Bapak Nasaruddin Umar mencium jidat seorang Paus Fransiskus itu adalah menyakiti perasaan. Pada tanggal 20 Oktober besok, Bapak Prabowo Subianto akan resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Bapak Jokowi atau Bapak Joko Widodo. Terkait tentang kabinet yang beliau susun, yang kemarin rame, adanya beberapa orang, puluhan ya, sekitar 49 orang kalau nggak salah itu ya, yang dipanggil ke kediaman Pak Prabowo. Di antara mereka itu menjadi sorotan. Menjadi sorotannya itu adalah karena ya memang namanya pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, dan lain sebagainya, itu adalah wajar. Namun di sini yang harus kita garis bawahi adalah tentang Menteri Agama yang menurut info yang beredar akan dipegang atau akan dijabat oleh Bapak Nasaruddin Umar. Dan Bapak Nasaruddin Umar belum lama ini juga membuat heboh publik karena beliau sangat akrab dengan seorang paus dari luar negeri yang datang ke Jakarta. Tentu saja hal itu membuat kelompok sakit hati atau kelompok yang selama ini tidak pro dengan pemerintahan menjadi gerah. Akhirnya muncul statement-statement atau pendapat-pendapat yang mengkritik dan bisa dikatakan tidak setuju jika Bapak Nasaruddin Umar nanti menjadi Menteri Agama. Salah satu dari mereka yang selama ini jarang sepakat dengan pemerintah adalah Alfian Tanjung. Dia sekarang juga berkomentar tentang Bapak Nasaruddin Umar. Kita simak bersama videonya. Nah, sehubungan dengan Nasaruddin Umar, kita memang agak kecewa dengan sikap beliau yang dikenal suka menampilkan hal-hal yang melukai kita ya. Dia mencium jidat daripada Paus Fransiskus ya. Jadi dia bilang bahwa Bapak Nasaruddin Umar mencium jidat seorang Paus Fransiskus itu adalah menyakiti perasaan. Jadi bagaimana cara beragama seperti ini? Cuma gara-gara ada orang Islam mencium kening orang non-Islam, saking menghargainya, saking menghormatinya, karena beliau adalah orang yang juga dihormati di negaranya sana. Salahnya itu di mana? Kita lanjut dulu ya. Dan ini menjadi catatan khusus ya. Apapun argumentasinya, berlemah lembut, berbaik-baikan dengan orang yang punya fungsi-fungsi kristenisasi, fungsi-fungsi harakat al-irtidad, fungsi-fungsi konfrontasi secara akidah, itu sebetulnya ada persoalan di tingkat wala wal barok. Ada persoalan di tingkat kesungguhan apa yang ditampilkan ketika dia berjumpa dengan Imam Besar Masjidil Haram yang kemarin hadir. Semua orang tahu bagaimana. Dan perlu digarisbawahi, yang namanya Imam Besar itu adalah Bapak Nasaruddin Umar ini. Beliau ini jelas Imam Besar Masjid Istiqlal. Jadi bukan Rizik Syihab, tapi Bapak Nasaruddin Umar. Mana kedatangan imam besar itu seperti nyaris tak terdengar. Walaupun saya bisa memaklumi posisi Paus Fransiskus, dia adalah seorang pucuk kekhilafahan Katolik yang ada di seluruh dunia, di mana Paus Fransiskus adalah pucuk kekhalifahan. Ini juga perlu diklarifikasi ya, karena istilah kekhalifahan itu adalah istilah Islam. Jadi di sini kalau paus itu tidak menggunakan istilah khalifah ya. Mereka memang memposisikan struktur daripada Vatikan itu adalah negara dalam negara di sebuah negara yang bernama Italia. Nah, jadi sekali lagi Nasaruddin Umar adalah personifikasi bahwa rezim masih mengakomodir orang-orang sekuler, orang-orang yang memang tidak bisa diharapkan untuk masuk pada proses-proses izul Islam dan Muslimin, orang yang tidak bisa diharapkan akan memberikan senyuman manis dan dukungan semangat terhadap dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Begitu Bung Kamera. Ya, Bu Alfian, betul sekali. Kalau kita melihat dari Jadi intinya Alfian Tanjung tadi tidak sepakat dengan adanya Bapak Nasaruddin Umar. Alasannya itu sepele, karena Bapak Nasaruddin Umar ini dianggap terlalu bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Padahal sebenarnya Islam itu ya memang mengajarkan yang demikian. Artinya kita dalam hidup keseharian kita itu harusnya itu menyayangi, menghargai dan menghormati terhadap siapapun, tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya dan lain sebagainya. Kemudian kalau soal akidah atau keyakinan, itu tergantung hati kita. Kalau kita hatinya itu yakin dan mantap dengan Islam, meskipun kita itu setiap hari bergaul dengan orang non-Islam, keimanan kita itu tidak akan goyah.
Namun berbeda dengan orang yang keimanannya belum kuat. Nanti jika bergaul atau berhubungan dengan orang-orang non-Islam, bisa jadi nanti imannya menjadi goyah. Karena faktanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dulu itu didirikan tidak hanya oleh orang Muslim saja. Tapi coba Anda lihat pahlawan-pahlawan bangsa. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi jangan dijadikan Indonesia ini sebagai negara Muslim. Karena faktanya dulu yang memerdekakan bangsa ini tidak hanya umat Muslim saja. Kalau pada kenyataannya sekarang penduduk mayoritas di negara kita adalah umat Muslim, nah itu adalah anugerah yang sangat luar biasa bagi kita. Makanya harusnya kita sebagai agama yang mayoritas harus bisa mengayomi dan melindungi yang minoritas. Sehingga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak Nasaruddin Umar dalam bertoleransi, dalam bergaul dengan orang-orang non-Islam, itu justru merupakan dakwah yang sesungguhnya yang ditunjukkan oleh orang Muslim terhadap pemeluk agama lain, menunjukkan kepada mereka bahwa Islam adalah seperti ini. Islam saling menghargai, Islam saling menghormati, Islam saling menyayangi. Tapi berbeda dengan kelompok-kelompok yang selama ini ingin mendirikan negara khilafah dan tidak setuju dengan Pancasila. Mereka beranggapan bahwa Indonesia itu tidak akan maju atau tidak akan berkembang jika sistem negaranya tidak dibuat dengan khilafah. Kadang-kadang pikiran konyol kayak gitu yang justru merusak masa depan bangsa Indonesia. Sebab kalau kita lihat, kita tengok di Timur Tengah, mana ada yang namanya negara khilafah kok berhasil membangun bangsanya? Tidak ada. Dan sekali lagi, kalau soal Bapak Nasaruddin Umar cuma gara-gara mencium kening Paus Fransiskus, itu dijadikan persoalan yang besar bagi segelintir orang, ya itu adalah sebuah anggapan yang sangat menyedihkan. Karena ternyata ya di Indonesia ini pemahaman Islam itu memang belum sepenuhnya merata. Artinya orang itu kadang-kadang masih beranggapan bahwa kalau kita Islam tidak boleh berhubungan dengan non-Islam. Kalau kita Islam tidak boleh bergaul dengan orang non-Islam. Bahkan ada juga statement yang bisa dikatakan radikal. Statementnya itu tidak boleh sholat di gereja, tidak boleh sholat di pura, dan lain sebagainya. Nah itu kan statement-statement yang konyol kayak gitu. Karena yang namanya tempat ibadah itu kan yang penting itu bersih, suci, tidak ada kotoran, tidak ada najis. Artinya yang namanya sembahyang itu bisa dilakukan dimanapun. Sehingga misalnya di suatu saat atau di suatu ketika kita orang Muslim misalnya bepergian di suatu daerah, kemudian di situ ternyata penduduknya mayoritas beragama Kristen atau Katolik atau agama apa, kemudian kita akan bersembahyang tidak ada tempat dan terpaksanya harus di tempat ibadah mereka, itu tidak menjadi masalah. Karena yang kita sembah adalah Tuhan kita, bukan Tuhan mereka. Jadi seperti itu. Artinya dalam memahami Islam itu tidak hanya dipahami soal konteksnya saja, tapi juga harus dipahami tentang makna dari Islam tersebut. Dan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Pak Alfian Tanjung tadi, dia tidak setuju dan tidak sepakat dengan adanya Bapak Nasaruddin Umar jika nanti menjabat sebagai Menteri Agamanya Pak Prabowo. Ya biarin aja. Karena kalau kita lihat sepak terjang mereka itu sejak dulu pada masa Jokowi juga selalu berseberangan. Tapi coba kita tunggu saja. Ketika masa kepemimpinan Pak Jokowi, mereka terang-terangan seolah-olah melawan pemerintahan Jokowi. Kita coba lihat nanti di masa pemerintahan Pak Prabowo ini bagaimana sikap mereka.